part 6. Kali ini aku akan membahas tentang panduan praktis penulisan berita. Baik, pertama-tama aku akan membahas tentang definisi peliputan koran dan majalah. Menurut Onong Ujjana Effendi, surat kabar diartikan sebagai lembaran tercetak yang memuat laporan mengenai peristiwa di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui oleh pembaca. Surat kabar juga didefinisikan sebagai teks yang menanamkan keterkaitan pada teks yang tampak bersifat acak hanya dengan mengorganisasikan keseluruhannya. Surat kabar memberikan jaminan bahwa di dalam segala sesuatu terdapat suatu tujuan utama. Dengan menyatukan berita kriminal, laporan kecelakaan, ulasan film dan buku iklan dan masih banyak lagi hal-hal lain yang membangun kehidupan sehari-hari. Semua hal tersebut diatur rapi menjadi sebuah rubrik. Selanjutnya ada definisi majalah. Majalah adalah salah satu jenis dari media massa. Majalah terdiri dari sekumpulan kertas cetakan yang disatukan. Tulisan-tulisan di dalam majalah dibuat bukan oleh tulisan tangan, namun oleh suatu mesin cetak. Tidak ada ketentuan baku dalam penyusunan isi sebuah majalah. Majalah biasanya berisi berbagai macam topik tulisan yang sesuai dengan tujuan dan topik dari majalah. Yang bersangkutan bukan hanya terdapat tulisan. Di dalam majalah juga ada gambar-gambar yang bertujuan sebagai ilustrasi dari tulisan dan juga bertujuan untuk membuat isi majalah menjadi cantik dan menarik. Selanjutnya kita akan membahas tentang rubrik dalam koran dan majalah. Apa sih rubrik itu? Rubrik adalah kepala karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak lainnya. Onong Ujjana Effendi mengutarakan definisi mengenai rubrik dalam Kamus Komunikasi bahwa rubrik berasal dari bahasa Belanda yaitu rubrik yang artinya ruangan pada halaman surat kabar, majalah atau media cetak lainnya mengenai suatu aspek atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya rubrik wanita, rubrik olahraga, rubrik pendapat pembaca, dan sebagainya. Berdasarkan seluruh pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan rubrik diartikan menjadi kepala karangan atau ruang yang terdapat dalam halaman surat kabar dan media cetak lainnya. Tentunya setiap perusahaan penerbitan media cetak baik itu surat kabar atau majalah memiliki rubrik yang berbeda-beda dengan ciri khas dari media sendiri. Contohnya jadi bacaan yang di atas korannya itu namanya rubrik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis rubrik. Yang pertama itu ada jenis rubrik informasi. Rubrik yang menyajikan informasi terkait beberapa isu. Pertama, perihal keluarga seperti pertunangan, perkawinan, kelahiran, dan kematian. Yang kedua, kesejahteraan meliputi koperasi, fasilitas dari organisasi ataupun kredit rumah. Yang ketiga, pengumuman pimpinan organisasi. Yang terakhir, perihal kebijakan atau peraturan surat, keputusan, pergantian pemimpin dan kepindahan pegawai ataupun pertemuan seperti rapat kerja, penataran, konferensi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis rubrik edukasi. Rubrik edukasi, rubrik yang bertujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu kepada pembaca, meliputi tajuk rencana, artikel-arti seperti pengetahuan, keterampilan, dan keagamaan. Selanjutnya ada rubrik rekreasi. Rubrik yang terdiri dari dua gabungan, yakni rubrik persuasif dan hiburan. Oleh karena itu, rubrik rekreasi ini meliputi cerita pendek, anekdot, pojok atau sentilan, dan kisah insani atau human interest. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah pembuatan rubrik. Menyusun rubrik memerlukan beberapa tahapan yang sistematis. Rubrik semacam ini dirancang untuk menarik pembaca dengan konten yang relevan dan menarik bagi mereka.
langkah-langkah lengkap untuk menyusun rubrik sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian dan pemahaman target audiens. Sebelum memulai, penting untuk memahami siapa target pembaca Anda. Lakukan penelitian tentang demografi, minat, dan kebutuhan wanita yang menjadi target pasar rubrik ini. Anda dapat melakukan survei, analisis data pembaca, atau wawancara dengan wanita untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang kedua, ada identifikasi topik dan subtopik yang relevan setelah memahami target audiens. Identifikasi topik dan subtopik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari wanita. Ini bisa termasuk topik seperti kesehatan, kecantikan, karir, hubungan, gaya hidup, parenting, dan banyak lagi. Pastikan topik yang dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhan pembaca target. Yang ketiga, yaitu penentuan format dan frekuensi. Tentukan format rubrik, apakah itu artikel, wawancara, tips, atau kolom pendapat. Selain itu, tentukan juga frekuensi publikasi rubrik, apakah harian, mingguan, bulanan, atau sesuai dengan edisi khusus. Selanjutnya, pembuatan judul yang menarik. Judul rubrik harus menarik perhatian pembaca dan mencerminkan isi yang akan disajikan. Pastikan judulnya jelas dan menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca lebih lanjut. Selanjutnya yaitu penulisan konten berkualitas. Konten dalam rubrik haruslah bermutu, tinggi, dan relevan. Pastikan konten yang disajikan memberikan nilai tambah bagi pembaca, memberikan solusi atau informasi yang bermanfaat, dan disajikan dengan gaya penulisan yang menarik. Selanjutnya ada penyusunan layout yang menarik. Layout rubrik haruslah menarik dan mudah dipahami. Gunakan gambar, grafik, atau ilustrasi yang sesuai untuk mendukung konten. Pastikan teks mudah dibaca dan tata letaknya tidak membingungkan. Selanjutnya, kolaborasi dengan kontributor ahli. Jika memungkinkan, kolaborasilah dengan kontributor ahli atau penulis tamu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam topik yang dibahas. Ini akan menambah kredibilitas rubrik dan memberikan perspektif yang beragam kepada pembaca. Selanjutnya, konsistensi dan pembaruan. Pastikan untuk menjaga konsistensi dalam penyajian rubrik ini, tetap terhubung dengan perkembangan terbaru dalam topik yang dibahas, dan selalu berusaha untuk memberikan konten yang segar dan menarik. And the last, responsif terhadap umpan balik pembaca. Tetap responsif terhadap umpan balik pembaca, terbuka terhadap saran dan kritik, dan gunakan umpan balik tersebut untuk terus meningkatkan kualitas rubrik. Selanjutnya, aku akan membahas tentang lead. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lead berita yang menarik minat halayak untuk terus membaca berita. Seperti yang diungkapkan Darsono dan Muhaimin, dilihat dari upaya wartawan menarik minat pembaca. Maka jelas teras berita merupakan bagian terpenting kedua setelah judul berita. Teras berita merupakan paragraf pertama dalam struktur penulisan berita di media massa. Teras berita harus memiliki unsur 5W, 1H. Paling tidak dalam teras berita meliputi what, when, where, and who. Teras berita memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memancing minat pembaca. Yang kedua, menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Yang ketiga, membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Oke, segini dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.